Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang sudah pertemuan 2 mata kuliah konstruksi PL. Untuk pertemuan 2 ini kita akan membicarakan tentang prerequisite. Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa sih prerequisite? Kalau dalam di bahasa Indonesia kan prerequisite sini adalah prasyarat, yaitu sebagai syarat, yang wajib sebagai syarat. Pokok bahasannya ada 5, ada membangun PL, apel to analogi, problem definition prerequisite, architecture prerequisite, dan typical architectural components. Bagaimana cara membangun PL? Membangun PL ini yang harus ditekankan adalah kualitasnya yaitu dengan perencanaan, perancangan, sehingga desainnya yang baik, lalu pengujian, semua yang terbaik, maka akan didapatkan pembangunan PL yang terbaik juga. Lalu jika ada masalah pun ada solusinya. Sehingga kualitas yang dihasilkan, kualitas PL-nya itu dapat setinggi mungkin. Lalu konstruksi, ini di pertemuan pertama kemarin ya, konstruksi ada di tengah proyek perangkat lunak. Jadi bagaimana caranya proyek itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, maka harus dikonstruksi dari awal sampai akhir. Lalu bagaimana jika terjadi kegagalan atau masalah, maka harus punya solusinya dan harus sudah benar-benar siap. Penyebab umum dari persiapan yang tidak lengkap adalah pengembang yang menandatangani kontrak untuk mengerjakan kegiatan hulu tidak memiliki keahlian. Nah, memang kalau misalkan pengembangnya tidak mempunyai keahlian, dia harus mengambil orang dari luar seperti outsourcing. Kalau insourcingnya tidak bisa. Pengembang ini rata-rata biasanya ini berupa si pembuat aplikasi atau programmer. Itu tidak memenuhi persyaratan yang komprehensif dan akurat. Lalu juga pengembang harus mempunyai cara untuk melakukan pekerjaan awal sampai akhir. Bagaimana cakupan lingkup proyek tersebut? Jika tidak mengetahui, maka akan gagal proyek tersebut. Programmer banyak sekali yang tidak siap sehingga tidak dapat menyelesaikan si aplikasi tadi dengan baik. Lalu bagaimana masalah-masalah yang akan dihadapi si programmer harus dapat menyelesaikannya. Makanya dari awal programmer ini harus mempunyai yang handal ya. Alasan terakhir si programmer tidak siap adalah si manajer tidak simpatik kepada programmer yang menghabiskan waktu untuk prasyarat konstruksi. Jadi maksudnya ini adalah si manajer ini harus mengetahui si programmer bagaimana permintaannya, misalkan meminta gaji yang sesuai dengan keahlian, atau bagaimana cara agar proyek tersebut atau perangkat lunak tersebut selesai sehingga dapat menambah waktu dan tidak menambah biaya. Apel to analogi. Jika Anda merencanakan proyek yang sangat iteratif ini adalah yang sangat bertahap, Anda perlu mengidentifikasi persyaratan penting dan elemen arsitektur yang berlaku untuk setiap bagian yang Anda susun sebelum Anda memulai konstruksi. Jadi syarat-syarat penting seperti adanya biaya, adanya waktu, adanya jadwal, lalu adanya stakeholder dan stakeholder yang memodal. Nah, ini harus setiap bagian ini dilakukan, dikonstruksikan. Contohnya adalah seorang pembangun yang sedang membangun perumahan tidak perlu mengetahui setiap detail dari setiap rumah dalam pembangunan sebelum memulai konstruksi di rumah pertama.
tetapi harus mensurveinya. Mensurvei yang mana? Harus pemetaan dari saluran pembuangan listrik dan sebagainya. Nah, ini harus dipersiapkan dengan baik. Begitu juga dengan perangkat lunak, harus disurvei dahulu ke kebutuhan pengguna. Problem definition prerequisite. Ini adalah masalah dari persyaratan tersebut. Pertama, harus dipenuhi sebelum memulai konstruksi adalah pernyataan yang jelas tentang masalah yang seharusnya diselesaikan oleh sistem. Nah, pertama kali prasyaratnya adalah perangkat lunak ini punya visi, misi, dan apa itu definisi produk. Dan juga harus diketahui masalah-masalah yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana masalah-masalah itu dapat mendefinisikan merujuk pada solusi sehingga solusi dapat menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi selain masalah yang didefinisikan maka harus ada solusinya juga. Nah, ini gambarnya future improvement, system testing. Jadi ini pengembangan masa depan, pengujian, ada konstruksi. Jadi dari bawah dulu ya. Definisi masalah, kebutuhan, arsitektur, konstruksi, dan pengujian sistem. Sehingga dapat pengembangan masa depan. Masalah ini bukan masalah dari sudut pandang pengembang, tetapi dari sudut pandang pengguna. Misalkan, perangkat lunak yang telah jadi atau yang telah jadi itu masih banyak revisi, nah itu termasuk masalah. Atau yang belum jadi perangkat lunaknya itu akan banyak revisi sesuai dengan kebutuhan pengguna, misalkan inputannya error atau masih salah. Nah, itu harus diperhatikan. Contoh, membuat laporan tahunan. Nah, membuat laporan tahunan apakah kita akan memilih sebagai terkomputerisasi atau tidak? Padahal terkomputerisasi ini akan membuat lebih cepat, tetapi kita harus membayar programmer untuk membuat programnya. Jadi tinggal memilih saja suatu perusahaan boleh untuk mengkomputerisasi atau tetap manual. Kalau tetap manual maka dia harus menggaji seorang sekretaris, membayar setiap bulan dan membuat angka-angka tahunan dan bisa saja salah. Jika terkomputerisasi, dia hanya menggaji sekali untuk programmer tapi butuh waktu yang lumayan tidak sebentar. Lalu persyaratan tadi menjelaskan secara terperinci apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem perangkat lunak dan apa solusinya. Jadi persyaratan-persyaratan tersebut ini termasuk kebutuhan siapa? Kebutuhan pengguna, apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak yang sudah dibuat. Bagaimana solusinya? Misalkan perhitungan terlalu lama ketika membuat laporan tahunan tadi ya. Maka solusinya adalah membuat perangkat lunak yang hanya menginput jangka waktu sehingga dapat mencetak laporan tahunan dengan cepat. Menentukan persyaratan secara memadai adalah kunci keberhasilan proyek. Betul. Menentukan kebutuhan secara tepat, terperinci dan memadai sesuai kebutuhan si pengguna ini adalah kunci keberhasilannya. Arsitektur prerequisite. Arsitektur perangkat lunak adalah bagian tingkat tinggi dari desain perangkat lunak. Bingkai yang memegang bagian-bagian yang lebih detail dari desain. Arsitektur juga dikenal sebagai arsitektur sistem, desain tingkat tinggi, dan desain tingkat atas. Nah, arsitektur ini adalah bentuknya seperti jaringan ya, ada hardware, ada software, lalu apa saja perangkat yang digunakan, apa saja software yang digunakan, bagaimana cara menggunakannya, jaringannya kemana saja. Nah, ini sangat penting persyaratan arsitektur ini harus dilakukan apa saja kebutuhannya. Kualitas arsitektur juga sangat menentukan keberhasilan si perangkat lunak. Jika kita membuat perangkat lunak dengan kualitas tingkat bawah, maka itu tidak akan berhasil. Tapi dilihat dari berapa banyak penggunanya. Jika penggunanya lebih banyak, maka harus dibeli
arsitektur yang mempunyai spesifikasi tinggi jika pengguna lebih banyak dan trafiknya akan menjadi lancar, tidak macet. Tapi jika pengguna sedikit, arsitektur tingkat bawah itu boleh digunakan karena sudah cukup. Arsitektur yang baik membuat konstruksi menjadi mudah. Arsitektur yang buruk membuat konstruksi hampir mustahil. Jadi arsitektur ini sangat penting untuk konstruksi ya. Typical architectural components. Yang pertama adalah program organization. Arsitektur membutuhkan gambaran umum yang menjelaskan sistem secara luas. Jadi dengan melihat arsitektur tersebut kita bisa melihat apa jaringannya, lalu berapa PC, lalu dengan program apa, database apa, lalu bagaimana trafficnya. Dalam arsitektur harus menemukan bukti bahwa alternatif untuk organisasi air dipertimbangkan dan menemukan alasan mengapa organisasi yang digunakan dipilih atas alternatif. Ini maksudnya adalah arsitektur itu banyak berbagai jenis ya, seperti jaringan sama ada ring, lalu ada bintang dan lain sebagainya. Begitu juga dengan arsitektur harus dipilih yang sesuai, yang tepat dengan aplikasi yang akan kita buat dan berapa banyak juga perlu dihitung penggunanya atau stakeholdernya. Arsitektur juga harus mendefinisikan blok bangunan utama dalam suatu program. Tergantung pada ukuran program, setiap blok bangunan mungkin satu kelas. Nah, ini sangat penting sekali berapa banyaknya kelas. Kalau ukuran programnya lebih besar, sistemnya lebih besar, maka kelasnya akan lebih banyak dan lebih rumit. Juga arsitekturnya harus tingkat tinggi yang dapat berinteraksi dengan pengguna yang dapat mengakses data. Lalu setiap fitur harus dicakup setidaknya satu blok bangunan. Nah, itu setiap fitur ini harus setidaknya satu kelas. Satu blok bangunan ini satu kelas. Tapi memungkinkan juga jika lebih. Major classes ini adalah kelas utama ya. Arsitektur harus menentukan kelas utama yang akan digunakan. Ini sangat penting. Jadi kelasnya apa? Misalkan perpustakaan berarti kelasnya perpustakaan. Dan ini harus mengidentifikasi tanggung jawab masing-masing kelas utama. Nah, kelas utama dengan kelas bawahannya itu harus sesuai namanya dengan pembuatan form atau pembuatan programnya. Dan harus menggambarkan bagaimana kelas diorganisasikan ke dalam subsistem. Misalkan kita membuat aplikasi perpustakaan lalu input buku, maka kelasnya namanya juga harus buku. Nah, major kelasnya itu adalah perpustakaan, sedangkan minor kelasnya ada kelas buku, kelas perpustakaan, kelas bukan kelas perpustakaan, maksud saya kelas anggota, kelas peminjaman, kelas pengembalian dan sebagainya. Arsitektur tidak perlu menentukan setiap kelas dalam sistem, bertujuan untuk aturan 80/20. 20% dari kelas yang membentuk 80% dari perilaku sistem. Ya, jadi kelasnya ini adalah sebanyak 20% ya, yang membentuk 80% dari perilaku sistem. Jadi kelasnya 20% harus dapat menggambarkan perilaku sistem seperti yang tadi saya bilang. Kalau misalkan perpustakaan, maka namanya harus cocok dan tidak tabu. Misalkan kalian membuat aplikasi perpustakaan tapi namanya bukan perpustakaan, misalkan mobil. Nah, itu sangat rancu. Data design, bagaimana cara mendesain data? Data ini isinya berupa file dan desain table-table. Nah, itu digambarkan biasanya dengan IRD ya, atau kelas diagram atau LRS. Harus dapat menggambarkan dari alternatif yang dipertimbangkan atau dari perangkat lunak tersebut. Tadi seperti tadi yang saya jelaskan, misalkan di dalam buku ada kode buku, nama buku. Jangan di dalam buku ada kode mobil, nama mobil. Nah, itu harus sesuai. Dokumen harus menjelaskan bagaimana secara aksesnya sekuensial. Nah, biasanya aksesnya sekuensial ya, secara urut atau secara acak atau random, sekuensial ini urut.
Business rule. Jika arsitektur tergantung pada aturan bisnis, itu harus identifikasi dan menggambarkan dampak aturan terhadap desain sistem. Sebagai contoh, misalkan sistem diharuskan untuk mengikuti aturan bisnis bahwa informasi pelanggan seharusnya tidak lebih dari 30 detik kadaluarsa. Jadi, business rule ini adalah sesuai dengan kebutuhan bisnis arsitektur yang akan dibuat. Misalkan informasi pelanggan ini harus keluar lebih cepat ketika dicari dan jangan lebih dari 30 detik. Jadi business rule ini secepat mungkin aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi yang dibutuhkan. User interface design. Interface ini antarmuka ya. Bagaimana cara membuat antarmuka yang baik? GUI harus interaktif. Lalu harus sangat disukai oleh si pengguna. Interaktif, warnanya tidak boleh warna-warni, tulisannya tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar sehingga mudah dibaca. Dan desain untuk bentuk-bentuknya itu sangat kolaboratif. Lalu bagian outputnya juga harus sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Input atau output. Input atau output ini harus sangat diperhatikan. Karena input datanya jika inputan salah, maka outputnya juga salah. Maka harus menggambarkan di mana input-output kesalahannya terdeteksi. Jadi kalau membuat aplikasi, misalkan ada pesan yang tertulis, misalkan saya menginput nama salah, maka pesannya keluar nama salah, atau password salah. Itu harus sesuai input atau outputnya. Resource management, manajemen sumber daya. Bagaimana manajemen sumber daya arsitektur harus menggambarkan rencana untuk mengelola sumber daya yang langka seperti koneksi basis data. Nah, ini arsitektur sumber dayanya untuk koneksi basis data harus memenuhi aturan, memorinya harus besar, lalu RAM ini memori ya, hard disknya harus tinggi. Nah, itu resource management. Harus diperhatikan sumber daya terutama hard disknya karena akan mempengaruhi kinerja dari aplikasi tersebut jika sumber dayanya terlalu kecil. Security ini adalah keamanan. Keamanan ini harus mempunyai level-level dan bukan hanya satu layer. Kalau bisa banyak layer karena aplikasi ini akan menyimpan banyak data pelanggan. Lalu bagaimana keamanannya harus berlayer, tidak mudah dimasukkan hacker ataupun cracker. Dan mempertimbangkan implikasi keamanan termasuk pendekatan untuk menangani buffer, untuk menangani error, lalu untuk menangani input-input. Jangan lupa juga untuk dienkripsi, jadi kalau hacker masuk tidak bisa membaca karena kodenya sudah tidak beraturan. Lalu dideskripsi juga dan dapat melindungi data yang rahasia. Performance, bagaimana kinerja menjadi perhatian. Ini kinerja ini tergantung dari yang tadi ya, resource management. Jika sumber dayanya sudah baik, sudah tinggi, maka performance kinerjanya juga akan bagus. Kinerja untuk aplikasi tersebut dan mengurangi tingkat kegagalan. Nah, ini ada soal nomor 1, nomor 2. Lalu nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Saya akhiri dulu penjelasan saya hari ini. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dapat dipahami, bisa dijapri. Jangan lupa kerjakan tugas yang 5 ini, dikumpulkan di MyBest. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.